bahwa dengan nada seolah-olah kita menangis, agar kemudian kita menangis ketika membaca satu ayat, untuk kita kemudian merenungkan isi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabbana yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, ampuni kasihi kami selalu ya Allah ya Rabbana. Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu taat patuh kepadamu, dan begitu juga jadikanlah anak istri kami menjadi penyejuk mata kami ya Allah Rabbana. Bimbing kami untuk selalu berjalan pada jalan yang Engkau ridhoi, amin. Ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana seharusnya seorang muslim berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 7 macam kan ya, ada 7 cara seharusnya bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan Al-Quran. Kita sebelumnya sudah membahas 3 cara. Yang pertama adalah membacanya dengan benar, membacanya rutin dan benar. Yang kedua menghafalkannya. Yang ketiga mempelajari kandungan isinya. Insyaallah kita hari ini membahas insyaallah pada 2 poin. Yang keempat ini merenungkan isinya. Jadi bukan cuma sekedar mempelajari itu, tapi juga harus direnungkan. Yang kelima mengamalkan. Ini adalah tuntutan untuk setiap muslim ini ya. Yang keenam insyaallah pada sesi berikutnya mendakwahkan, mengajarkannya, dan yang ketujuh adalah menegakkan hukum dan kandungannya. Insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan bahas poin yang keempat dan yang kelima, yaitu merenungkan. Ikhwah, ada banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk merenungkan isi Al-Quran ini. Misalnya di surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi, merenungkan, memikirkan isi Al-Quran? Atau kalau mereka tidak melakukan itu, maka hati mereka akan terkunci. Jadi pilihannya ada 2 buat kita. Renungkan, maka hati kita akan terbuka, hati kita akan hidup. Atau kita tidak mau merenungkannya, kita tidak mau memikirkan apa isi dari Al-Quran, maka dengan itu kemudian hati seseorang pasti akan mati. Makanya wajar sih ya, ada lagu Tombo Ati itu sudah sering mendengarnya, obat hati. Ketika ada masalah pada hati kita, maka ada 5 perkara dalam lagu Tombo Ati itu kan ya, untuk menghidupkan kembali hati kita. Salah satunya adalah membaca Quran dengan maknanya. Merenungkan tadi kan ya. Jadi bukan cuma sekedar membaca, tapi kita juga harus merenungkannya. Maka dengan itu kemudian hati kita akan hidup. Tapi kalau kita cuma sekedar hafal, kita cuma sekedar membaca tapi tidak mau merenungkan, kita membacanya dengan cepat-cepat, sekedar lewat membacanya. Apalagi kalau kita tidak membacanya, maka otomatis dengan seperti itu hati kita akan mati. Karena ini yang Allah sampaikan tadi di surat Muhammad surat ke-47 ayat 24. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Dengan merenungkan Al-Quran, hati kita akan hidup. Tapi tidak merenungkannya, maka otomatis hati seseorang pasti akan mati. Ada banyak sekali ayat-ayat seperti ini yang memerintahkan kita untuk mentadabbur Al-Quran. Surat An-Nisa misalnya, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi, merenungkan, memikirkan isi Al-Quran? Jika seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pasti akan ada bentrokan di dalamnya yang banyak. Akan ada banyak pertentangan dalam isinya. Tapi karena Al-Quran ini dari sisi Allah, maka di dalamnya begitu banyak keselarasan. Maka otomatis dari ayat ini, surat An-Nisa ini,
menyatakan bahwa kalau kita mau mentadabburi isi Al-Quran, pasti akan bertambah iman kita. Iman kita terhadap Al-Quran bertambah, iman kita kepada Allah juga akan bertambah. Ini salah satu cara paling cepat untuk menambah iman kita. Kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, katanya Allah dalam surat Shad, surat yang ke-38 ayat 29. Sebuah kitab yang kami turunkan yang penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Untuk ditadabburi, bukan cuma sekedar dibaca, apalagi ditinggalkan. Ya tidak, apalagi itu ya. Dibaca aja memang benar-benar nggak cukup, harus ditadabburi, lihat dabbaru ayatih. Maka dengan itu kemudian waliyatadzakkara ulul albab, maka orang yang mempunyai hati, yang mempunyai pikiran akan mendapatkan pelajaran. Maka ikhwah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, membaca, cara kita meditasi Al-Quran dengan membacanya dengan benar, kemudian kita menghafalkannya, maka kemudian kita harus tahu nih kandungannya, kita pelajari kandungannya, yang ketiga kemarinnya. Nah setelah kita tahu, kita pelajari kandungannya, maka kemudian kita harus banyak merenungkan isi Al-Quran ini. Ini salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh salafus soleh. Satu ayat bisa membuat salafus soleh itu sampai semalam mengulang-ulang ayat itu sampai mereka bisa terseduh-seduh menangis, terisak-isak menangis memikirkan ayat itu. Misalnya surat Al-Hadid, ada salah satu salafus soleh sampai bahkan dalam riwayat ini meninggal dunia karena saking luar biasanya pengaruh ayat itu. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Bukankah sudah tiba waktunya untuk setiap orang beriman, untuk mereka khusyuk hatinya, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk khusyuk hatinya mengingat Allah dan dengan apa yang Allah turunkan dari kebenaran Al-Quran ini. Maka dengan satu ayat ini saja mereka diingatkan oleh Allah untuk inilah waktunya untuk kita khusyuk mengingat Allah, merenungkan isi Al-Quran, membuat salafus soleh itu bisa sampai terisak-isak menangis semalaman. Jangan seperti orang ahli kitab, katanya Allah dalam surat Al-Hadid ini, wala yakunu kalladzina utul kitab fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum katsirun minhum fasiqun. Atau dalam surat Az-Zariyat yang bisa membuat seorang Fudail bin Iyad dengan mendengarkan ayat ini yang awalnya dia seorang perampok kemudian langsung taubat karena merenungkannya, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin, maka berlarilah kepada Allah, sungguh aku buat kalian adalah pemberi peringatan yang nyata. Atau yang Rasulullah SAW sampai menangis semalaman meminta ampun untuk umatnya dengan membaca satu ayat dalam surat Al-Maidah yang beliau ulang-ulang. Satu ayat ini sampai semalaman. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. 118 ayat 118 surat Al-Maidah. Jika engkau siksa mereka umatku wahai Allah, maka sungguh mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sungguh engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Satu ayat ini bisa membuat Rasulullah SAW semalaman beliau terisak menangis memikirkan nasib umatnya, merenungkan isi ayat ini. Yang sampai dalam riwayat itu seperti Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud dan banyak sahabat yang lain tabi'in, ketika mereka sholat memikirkan satu ayat sampai seperti bunyi mendidihnya air dalam periuk. Saking kencengnya, itu bunyi bukan bunyi tangisannya, bunyi dadanya mereka. Maka katanya Rasulullah SAW, kita disuruh untuk menangis ketika membaca Al-Quran. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna yadqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Orang ahli kitab saja yang Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ini, mereka sampai bisa terisak-isak menangis memikirkan ayat Allah dalam kitab Taurat.
Maka kita kaum muslimin seharusnya menjadi bagian dari keseharian kita ketika dibacakan atau ketika kita membaca satu ayat, maka ayat itu cukuplah untuk mempengaruhi jiwa kita. Maka disuruhlah kita untuk menangis ketika membaca Al-Quran. Ataupun kalau kita tidak bisa menangis, maka pura-puralah menangis atau tangis-tangiskanlah. Ketika kita membaca misalnya ayat tentang hari kiamat, tentang dahsyatnya hari kiamat, maka seharusnya kita benar-benar bisa terbayang dahsyatnya hari kiamat itu depan mata kita. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Allah menggambarkan orang yang sengsara nanti di hari kiamat itu. Jangan bayangkan itu dari orang lain, jangan. Tapi bayangkan Allah ngajak ngobrol kita. Dan bisa jadi apa yang Allah ceritakan, mereka yang sengsara di hari kiamat nanti itu bisa jadi itu adalah kita. Bisa jadi itu bukan orang lain. Bisa jadi kondisi yang begitu susahnya nanti di hari kiamat yang Allah gambarkan, wujuhu yawma idin khashi'ah, wajah-wajah pada hari ini tertunduk, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, mereka masuk ke dalam api yang menyala, tusqa min ainin aniyah, meminum air yang mendidih. Jangan bayangkan itu orang lain, karena bisa jadi itu kita. Maka itu akan membuat kita kemudian merasakan kejadian itu dengan begitu mengerikannya, hingga pasti akan meneteskan air mata kita kemudian. Maka ini ikhwah penting sekali untuk kita merenungkan, untuk menggugah jiwa kita. Ketika Allah membayangkan, menceritakan surga, bayangkan kita sedang ada di dalam surga itu, hingga kita begitu induknya ingin masuk ke dalam surga. Hingga kita menangis meminta agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Ketika Allah menceritakan dahsyatnya azabnya kepada suatu kaum, maka kita berlindung dari azab itu. Kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah, fa amma Samud fa uhliku bit taghiyah, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Dahsyat sekali. Azab Allah kepada suatu kaum yang bisa jadi azab itu datang kepada kaum kita atau kepada masyarakat kita. Merenunglah tentang apa yang kita baca dari Al-Quran. Tapi memang modalnya kita harus benar bacanya dan kita harus tahu kandungannya. Kalau kita nggak pernah mempelajari, nggak tahu kandungannya, ya gimana kita bisa merenung kan ya? Ya kita pasti akan bacanya sambil lewat, maka bacalah sambil kita membaca terjemahnya, sambil kita merenungkan. Ini bagian penting ikhwah dari bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, hingga kita merasa Al-Quran itu memang buat kita, bukan buat yang lain. Caranya ya seperti itu tadi ya. Asalkan Al-Quran itu buat kita. Allah tuh ngajak bicara kita, bukan orang lain. Ketika Allah ceritakan sesuatu dalam Al-Quran, maka rasakan itu buat kita. Ada bisa jadi itu bahkan menimpa kepada diri kita. Jangan ketika Allah menceritakan waja'at saqratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika Allah menceritakan tentang bagaimana datangnya sakaratul maut kepada seseorang, jangan bayangkan itu orang lain yang mungkin datang sakaratul maut itu. Kondisi ketika akan mati bisa jadi kita pasti akan menemui kondisi sakaratul maut. Dan bagaimana kondisi kita sakaratul maut itu yang kita minta, agar Allah memberikan kita husnul khotimah, kondisi yang terbaik. Hingga kita terisak-isak pasti ketika membaca Al-Quran. Kalaupun kita tidak bisa tadi menangis, maka tangis-tangiskan. Bawalah kita membaca dengan nada seperti kita menangis. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Hingga membawa diri kita, jiwa kita untuk merenungkan apa yang Allah sampaikan di situ.
bahwa dengan nada seolah-olah kita menangis, agar kemudian kita menangis ketika membaca satu ayat, untuk kita kemudian merenungkan isi ayat itu. Ketika Allah ingatkan misalnya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Kalau nggak bisa nangis langsung kita kayak gitulah ya, bahwa nadanya seolah-olah memang kita menangis. Segini saja nih kawan, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Data kebaikan dari Allah, pesan dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.